Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Syukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita melangsungkan pertemuan kita guna melanjutkan pembahasan kita membaca dan mengkaji fikih dari kitab Fikih Muyassar. Insyaallah pagi hari ini kita akan masuk ke kitab yang kedua, yaitu Kitabus Shalah. Ya, kita akan masuk ke kitab yang kedua, yaitu Kitabus Shalah. Nah, ini dia kitabnya. Baik, silakan. Fadhol, silakan Bismillahirrahmanirrahim. dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian kitabus salati wa yastamilu ala khamsati asyara baban. Al-babu al-ula. Terjemahkan dulu judulnya. Yang kedua, kitab salat mencakup di dalamnya 15 bab. Ya, terus. Al-babu al-babu al-ula fi ta'rifi. Mana ula? Kan bab itu kan muzakkar. Ula itu Nah, untuk yang muannas. Al-babu al-awwalu fi ta'rifi as-salati wa fadluha wa Kenapa wujubu. fadluha? Kan ujungnya dengan huruf jar. Nah, Ustaz. Fi ta'rifi as-salati wa fadliha wa wujubi as-salawatil khamsi. Hmm, Terjemahkan. Bab yang pertama, pengertian solat, keutamanya dan wajibnya solat 5 waktu, Ustaz. Ya, lanjut. Ta'rifuha. Ta'rifuha al as-salatu lughatan ad-du'a'u wa syar'an ibadatu zatu aqwalin wal Ibadatun. Ibadatun. ibadatun zatu aqwalin wa af'alin mahsusatin Hmm. mufati mufa Muf, mufati muf, 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 muf. Muf, nafsa muf, muftatihatu tata. Muftata. muftatahatu bitakbir Ada muftatahatu ada alif lamnya enggak muftatahahnya itu? nafsa muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Sahih. Nah, tarjim. Pengertiannya, solat secara bahasa adalah doa, secara syariat, secara syar'i adalah ibadah yang memiliki perkataan dan perbuatan yang khusus, dibuka. Bukan, ya. Jadi secara syar'i itu sholat merupakan ibadah yang terdiri dari ucapan, kemudian Perbuatan terdiri dari perbuatan yang tentunya ini semua maksusah, khusus baik ucapan dan perbuatan. perbuatannya. Nah, ya. Maka oleh sebab itu, sholat memiliki secara umum rukunnya 3, yaitu rukun qauli, kemudian rukun fi'li, qalbi, niat. Nanti yang fi'li seperti ruku, sujud, dan lain sebagainya. Kemudian yang qauli, nah ucapan-ucapan. Ucapan.
Oke. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir. Mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan taslim. Wa ya'ti tafsiluha, dan perinciannya itu akan datang fil abwabi at-taliyati insyaallah pada bab-bab berikut ini insyaallah. Lanjut fadluha, keutamaan salat. As-saniyatu fadluha. As-salatu min akadil arkanil islami ba'da syahadataini. Bal hiya umudul islami. Wa qad faradahallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji fawqa sab'i samawatin. Wa zalika dalilun ala ahamiyatiha fi hayatil muslimi. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila sholati. Wa qad jaa Fazi'ah. fi fazi'a. Fazi'a ila salati wa qad jaa'a fi fadliha wal hassi 'alaiha ahadisu katsiratun minha. Diterjemahkan dulu, fadluha, keutamaan salat itu apa? Salat adalah dari rukun Islam setelah syahadat. Ya, yang akadnya apa nih akad? Akid. Tadi dibacanya apa? Akad atau akid? Akad ya, akad. Baik. Artinya apa? Yang paling ditekankan. Rukun Islam yang paling ditekankan. Setelah syahadat. Ya. Bahkan dia adalah tiangnya Islam, Ustaz. Sungguh telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam. Nah, kenapa diwajibkan? Faradu muta'addi. Sungguh Allah telah mewajibkan, bukan diwajibkan, tapi mewajibkannya. Nyanya kembali kepada itu salat ala nabihi, kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Lailata dzaraf, pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj, ketika Nabi Muhammad itu diperjalankan di malam hari, ya, asra bi abadihi, di surah Al-Isra itu ayat pertama. Subhanalladzi, maha suci Allah, ketika Allah ingin memperlihatkan tanda-tandanya yang sungguh menakjubkan, luar biasa, kepada hambanya, yang dimana hambanya tersebut merupakan sosok manusia yang diangkat menjadi utusan atau rasul olehnya. Dari Mekah ke Yerusalem yang saat ini namanya, yakni ke Masjid Al-Aqsa. Baru dari sana beliau Mi'raj ke langit, di mana perintah salat ini berbeda dengan perintah-perintah syariat yang lain. Kalau perintah-perintah syariat yang lain, Allah menurunkan ayat. Tapi kalau perintah untuk ini, salat, Allah panggil langsung hambanya sekaligus utusannya. Ya, ini sungguh luar biasa. Bahkan dilihat dari segi situasi dan kondisi, kita kembali dan merefleksi terkait peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu, ya, dikatakan oleh para pakar sejarah, itu di Amul Huzni, tahun kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dua sandaran di sini maksudnya adalah dua orang yang berperan penting, ya, cukup memiliki peran di dalam menyupport Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam dakwah Islamnya, yaitu istrinya Khadijah, kemudian pamannya Abu Thalib. Ya, diceritakan dan dikisahkan oleh para ulama tarikh terjadi pada tahun 10 kenabian. Nah, maka mulai meninggal baik istrinya maupun pamannya. Kemudian juga pasca itu, alih-alih ingin meminta perlindungan kepada penduduk Taif, ya, Bani Thaqif kalau tidak salah, ya, kemudian beliau
pergi ke sana. Ternyata bukan mendapat sambutan yang baik, melainkan cacian, hinaan, dan bahkan ya persekusi dari orang-orang yang ada di sana. Hingga Jibril pun dalam tanda kutip ya, sungguh luar biasa melihat keadaan Rasulullah sehingga menyodorkan suatu tawaran yang ternyata tawaran tersebut untuk membinasakan mereka ya, orang-orang yang di Taif. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita umatnya, tidak mesti kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Malahan Nabi Muhammad mendoakan mereka agar kelak mereka itu beriman nantinya. Ini sungguh luar biasa. Nah, setelah itu Rasulullah berdoa dan mohon kepada Allah, dan ini luar biasa. Kenapa di tahun itu ya, dua orang yang menyupport beliau wafat, kemudian diuji dengan ujian bertubi-tubi, dan beliau sandarkan alias bertawakal kepada Allah SWT. Kemudian Allah berikan suatu hadiah, yaitu ibadah yang luar biasa nilainya. Yaitu ibadah yang ternyata bisa membawa ketenangan di dalam jiwa. Salat, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Itulah titik ketenangan seorang hamba ketika sudah merasakan kenikmatan dari salat, yaitu bisa terhindar bahkan terbebas sejauh-jauhnya dari perbuatan fahsy dan juga mungkar. Karena kedua perbuatan tersebutlah yang seringkali membuat orang itu anxiety. Anxiety kan penyakit gundah gulana, mikirin orang, mikirin ini, mikirin itu. Dan ternyata kita tahu bahwasanya dengan terkoneksi hatinya, dengan terkoneksi hati kita kepada Allah, terpaut ya, taqarrub ilallah, kita bisa menjadi tenang. Dan salat itu adalah salah satu fungsi untuk mengingat Allah SWT. Di surah Taha ayat 14, Allah SWT katakan apa? Innani anallah, ya. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri, kata Allah. Dan dirikanlah salat li zikri, untuk mengingatku. Maka ketika sudah zikrullah, mengingat Allah melalui salat itu, ya, ini adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Nah, inilah ciri orang yang beriman di surah Al-Mu'minun, ya kan? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Kalau sudah khusyuk ya sudah, berarti akan mendapatkan ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Baru di situ esensi mengingat Allah SWT melalui salat. Tatmainnul qulub, hati tenang. Kalau hati tenang, kehidupan teratur. Ya, aktivitas terjaga dan bisa menebar manfaat kebaikan. Nah, seperti itu. Pada malam Mi'raj, di langit ketujuh, di langit ketujuh. Yang tadinya adalah 50 menjadi 5 waktu salat. Ya. Nah, ini luar biasa, Masya Allah. Nah, di sini berarti kita dapati wazalika dalilun. Ini merupakan suatu ya dalil atau suatu hal yang bisa membuktikan ala ahamiyatiha, atas urgensi dari salat, hak kembali kepada salat fi hayatil muslim, dalam kehidupan seorang muslim. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam, nah di sini hazabahu, ya. Baik, berarti hazabahu. Nah, idza hazabahu. Nah, apabila tertimpa nih suatu perkara yang genting, maka beliau bergegas melakukan salat. Nah, ya, bergegas ila salat, melakukan salat. Banyak hadis-hadis yang datang terkait keutamaan, bahkan motivasi untuk melaksanakan, bahkan bukan hanya melaksanakan, tapi betul-betul mendirikan salat. Nah, ya. Nah, di antaranya silakan dibaca hadis tersebut. Qauluhu As-salawatul khamsu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna majtanabatil kabairu. Majtuniba. Majtunibatil kabairu. Nah, ini hadis yang pertama.
As-salawatul khams, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan berikutnya. Dan ini merupakan mukaffirat. Mukaffirat itu artinya adalah pelebur dosa. Pelebur dosa. 5 yantahunna majtunibatil kabair. Pelebur-pelebur dosa diantaranya selama dosa-dosa besar dihindari. Ya, kabair itu ujutu nibat, dihindari. Kemudian hadis berikutnya yang kedua. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babin ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin kulla yaum Khoms- kulla Khomsa. yaumin yaumin khamsin Khomsa. kulla yaumin khamsa maratan hal yabqa Marotin dong. Kan habis adat yang satuan. Bentuk namsa ini jamak majrur. kulla yaumi khamsa maratin hal yabqa min dawranihi syai'un. Hai, qalu. Qalu la yabqa min dawranihi syai'un. Qala fazalika fasalu as-salawatil khamsi yamhullahu bihinna al-khataya. Baik, barakallah fiik ya. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai di pintu salah seorang dari kalian? Yaghtasilu minhu, dia mandi dari sungai tersebut kula yaumin, setiap hari, every day. Khamsa marratin, 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un, ya, adakah masih tersisa sedikit dari kotoran di tubuhnya? Udah 5 kali nih mandi itu. Nah, ya. Qalu, mereka menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari kotoran yang berada di tubuhnya. Fazalika qala, nah di sini Rasulullah bersabda, fazalika masalus salawatil khams yamhullahu bihinna al khataya, kata Rasulullah. Masya Allah hadisnya. Ya, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Allah melebur kesalahan-kesalahan dengannya. Inilah mengapa jika ada orang yang STMJ salat terus maksiat jalan, jangan dicela. Nanti dia malah nggak sholat. Teruskan, lanjutkan sholatnya. Sepanjang itu dia berusaha untuk meminimalisir maksiatnya. Karena bisa jadi sholat yang dia lakukan itu juga menyupport, ya, penghapusan dosa-dosa, sehingga dia tidak lagi melakukan maksiat by proses. Nah, ini juga penting untuk seorang dai yang menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang secara zahir ya, terlihat fasik, begitu. Fasik, dia masih melakukan sholat, tapi di satu sisi dia masih maksiat. Jangan larang dia dari sholat, atau bahkan mengecilkan peran sholat yang dia lakukan, seperti mengatakan apa, percuma kamu sholat, perbuatan kamu tidak mencerminkan. Nah, ini jangan seperti itu, ya. Terus support sholat. Nah, tapi harus juga ada, yaitu nahi mungkar kita kepada perbuatan maksiat yang dilakukan orang yang sholat tadi, agar dia tidak lagi melakukan maksiatnya. Sehingga sholat yang dilakukan itu menjadi suatu pembuktian yang nyata. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, berarti itu untuk mengambil parameter keberhasilan sholat yang dilakukan, yaitu tercegah dirinya dari fahsy dan juga mungkar. Keduanya itu adalah penyakit maksiat. Lanjut, kewajiban sholat, wujubaha. As-salisatu wujubuha wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi wa sunnati wal ijma'il ma'lumi minad dini bidarurati. Nah, minaddin bid-darurah. Ini ada istilah maklum minaddin bid-darurah. Ya, istilah maklum minaddin bid-darurah ini adalah istilah-istilah untuk syariat atau amaliyah yang sangatlah nyata, gamblang hadisnya maupun dalil baik dari Al-Qur'annya. Ya, tentu maupun dari hadisnya, ya. Bagi siapa saja orang yang mengingkarinya, terpenuhi syarat-syarat, dia itu betul mengingkarinya dengan sadar tanpa adanya paksaan,
dan dakwah itu sudah sampai kepada dia, maka orang tersebut kafir. Ya, orang yang mengingkari kewajiban sholat padahal dia tahu sholat itu wajib. Dan sampai saat ini kayaknya tidak ada yang tidak mengetahui bahwasanya sholat itu wajib. Hampir setiap umat yang mengaku Islam itu mengetahui sholat itu wajib. Nah, ini berbeda dengan orang yang malas mengerjakan sholat. Dan hukumnya itu dirinci oleh para ulama tidak langsung kafir. Nah, dilihat apakah sebabnya karena malas. Nah, maka dia hanya sebatas fasik. Tapi kemalasan itu kalau dia memang menjelaskan dari lisannya udah nggak wajib sholat, berarti dia terang-terangan mengingkari sholat, maka dia bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, ini berbeda. Nah, ya, ini penting sekali. Untuk orang-orang yang meninggalkan sholat, itu harus dilihat case-nya, kondisinya, kondisi tertentu. Karena itu berkaitan dengan vonis. Nah, maklumin. Jadi kewajiban sholat diketahui berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dan ijma' yang wajib diketahui secara mendasar dalam agama Islam. Ya. Wa aqimus shalah. Allah berfirman ya kan di surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah salat. Wa aqimus shalah. Fi ayatin katsiratin min kitabillah. 6. Ya. Terdapat redaksi yang sama aqimus shalah disebutkan di dalam banyak ayat di Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 31, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Dengan fi'il mudhari. Kalau tadi akimu dengan fi'il apa? Amr. Bil amr. Ya. Nah, sekarang dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu kan di antara maknanya adalah continuous, keberlanjutan, istimror, senantiasa berarti harus menegakkan sholat. Ya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat sebagai bukti dari keberimanan dia. Kemudian dari as-sunnah, silakan dibaca. Wa minas sunnah hadis tentang Wa Mi'raj. minas sunnati hadisul mi'raji wa fihi ya khamsu wa hiya khamsuna. Wa fi sahihaini qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an syara'il islami khamsu salawat khamsu salawatin fil yaumi wa lailatin wal Qala lailatin sa'il, qala Qala sa'il, qala sa'ilu hal alayya ghairihinna. ghairuhunna. Nah, Ustaz. Hal alayya ghairuhunna qala la illa an tatawwa'a. Iya, tatawwa'a. Illa an Wa'a. tatawwa'a. Baik, barakallah. Nah, dari as-sunnah adalah hadis Mi'raj yang di dalamnya disebutkan hiya khamsun wa hiya khamsuna. Nah, dia 5 waktu dan dia adalah 50 pahala. Bayangkan, awalnya itu memang 50 salat. Karena tahu Nabi Muhammad SAW ya memikirkan apakah umatnya sanggup. Nah, ternyata terbukti 5 waktu saja masih ada yang Bolong. malas-malasan. Iya, bolong-bolong. Begitu. Katakanlah demikian. Apalagi kalau misalkan syariat salat pada saat itu 50. Ketika Nabi tidak bernegosiasi kembali kepada Allah SWT. Nah, ya. Itu bayangkan. Nah, ternyata di sini bentuk kasih sayang Allah meskipun jumlahnya berkurang menjadi 5 waktu salat, tapi pahalanya tetap khamsuna sebagaimana ketentuan salat 50 tuh. Jadi tetap ya. Dalam Sahihain Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang syariat-syariat Islam. Khamsu salawatin fil yaum wal lailah, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, kemudian penanya bertanya, hal alayya ghairuhunna? Adakah kewajiban yang lainnya atasku? Gitu. Rasulullah pun menjawab, la, tidak. Illa, kecuali anta tawwa'a, kamu mau menambah yang sunnah. Sunnah di sini sholat sunnah. Tafadhol, silahkan. Gitu.
Nah, jadi kita lanjut lagi paragraf terakhir. Wa tajibu as-salatu. Salat wajib. Nah, Ustaz. Hmm. Wa tajibu as-salatu 'alal muslimi al-balighi al-aqili wa la tajibu 'alal kafiri wala saghiri wala majnuni liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al kalamu anis salasatin anin naimi hatta yastaiqaza wa anal wa anil majnuni hatta yufiqa wa anis saghiri hatta yablagha Baik, walakin sebentar dulu ya, pelan-pelan. Wa tajibu as-salatu 'alal muslimi al-balighi al-aqili. Salat itu wajib atas seorang muslim yang balik, berarti dia sudah ihtilam, balik di situ, maka menjadi mu'allaf lah dia, tentu harus akil. Syarat sahnya suatu ibadah ya berakal orang yang menjalani ibadah tersebut. Fala tajibu 'alal kafir, karena di situ disyaratkan muslim maka kafir tidak wajib. Wala as-saghir, saghir ini lawan dari balik, karena balik yang dipersyaratkan maka saghir tidak. Wala al-majnun, majnun lawan dari akil, berakal. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi salatu wasalam, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, rufi'a al-qalamu an salasah, pena diangkat dari 3 orang. Anin naim, dari orang yang tidur, hatta yastaiqidha, sampai dia bangun. Nah, ini sadar ya. Wa anil majnuni, dan juga diangkat dari orang gila, hatta yufiqa, sehingga dia itu sembuh dulu. Nah, kemudian wa anis saghiri hatta yablugha, dari anak-anak sehingga dia dewasa. Baik. Tapi untuk anak-anak bagaimana? Nah, lihat baik-baik di sini. Walakin yu'maru biha al-auladu. Nah, silakan dibaca. walakin yu'maru biha al-auladu litamami sab'i sinina. Nah, oke, pelan-pelan dulu. Ya, kita terjemahkan. Untuk anak-anak, meskipun belum wajib untuk sholat, ketika sudah sempurna usianya 7 tahun, maka sudah saatnya untuk diperintahkan yu'mar biha, kembali kepada sholat. Diperintahkan untuk sholat. Ini untuk orang-orang tua yang baru-baru punya anak, baru-baru menikah, Gen Z. Nah, jangan sampai menambah PR di kemudian hari. Gitu ya. Rasulullah pun mengatakan berikutnya lagi. Wa Wayadribu. yadribuna ala tarakaha li asrin. Wayadribuna atau yudrobuna. Wa yadrabuna, Ustaz. Iya dong, kalau yadribuna anak-anak yang mukul. Yudrobuna, mereka dipukul. Ya, naibul fa'ilah wawul jamaah yang kembali kepada si aulat. Aulat kan jamak tuh. Nah, sudah mewakili tuh. Nah, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan tuh. Yudrabuna ala tarkiha li ashrin. Ya. Dan mereka itu anak-anak dipukul kalau meninggalkan sholat saat berumur 10 tahun. Dan memukulnya ini ghairu mubarrih, tidak menyakiti. Ingat baik-baik, tidak menyakiti. Ya, pukulan tidak menyakiti. Dan di kitab para ulama ini pukulannya pukulan, hukuman yang tidak menyakiti. Bukan ditakwil kepada yang lain-lain. Ulama-ulama fikih menjelaskan. Lanjut. Faman Faman jahada. faman jahadaha aw tarakaha faqad kafara wartadda an dinil islami liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Barakallahu fiik. Ya, diterjemahkan. Faman jahada, siapapun yang mengingkari salat atau meninggalkan salat karena bentuk kesengajaan dia dengan tentunya syarat-syarat yang berkaitan dengan hal tersebut, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Wartadda, dan ketika itu murtad, an dinil Islam, dari agama Islam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana, perjanjian antara kami, wa bainahum, dan dengan mereka, as-shalah, adalah salat. Ya. Faman tarakaha faqad kafara, kata Rasulullah. Siapapun yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir.
Bahkan ini menjadi pembeda antara muslim dan kafir itu dari salatnya. Maka suatu hal yang nyata kelak sebagaimana sabda Rasulullah apa? Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu Yaumul ya, qiyamah. di akhirat amalan yang pertama kali seorang hamba itu dihisab dengannya adalah As-salat. salat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Selesai. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk bab yang kedua tentang azan, iqamah dan juga permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, ya. Berarti berapa bab lagi? Nah, ini ada 15 bab ya. Nah, Ustaz. Banyak. Nah, kejar 13 bab lagi ya. Barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Baik.